Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan pada pertemuan yang kedua pada materi ini, kita akan membahas tentang pola interaksi dalam ekosistem. Anak-anakku sekalian, pada slide ini terdapat 2 ekor singa yang sedang berhadapan dan salah satu singa menunjukkan taringnya. Nah, pertarungan antara kedua singa ini dinamakan dengan kompetisi. Dan inilah salah satu cara dari makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Kompetisi yang terjadi antara singa jantan adalah persaingan dalam memperebutkan daerah kekuasaan dan juga singa betina. Dalam kehidupan, makhluk hidup tidak dapat lepas dari lingkungannya. Dan selain melakukan interaksi dengan lingkungannya, makhluk hidup juga berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Pada peristiwa makan dan dimakan menimbulkan perpindahan materi dan energi. Dan perpindahan materi tersebut berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar organisme yang berbeda jenis. Di dalam rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Dan satu jenis organisme pada jaring-jaring makanan dapat memakan atau dimakan oleh lebih dari satu jenis organisme. Dan piramida makanan adalah gambaran jumlah massa zat dan energi dari produsen sampai ke konsumen tingkat tinggi yang digambarkan dalam bentuk piramida. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, anak-anakku, hubungan antar makhluk hidup ada yang hubungan netral, hubungan simbiosis, hubungan antibiosis, hubungan kompetisi, dan hubungan predasi. Kita mulai dengan hubungan netral. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat ayam dan kambing saling berdekatan? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ayam dan kambing saling berdekatan? Ya, tentu tidak terjadi apa-apa antara kambing dan ayam. Nah, hubungan antara kambing dan ayam ini disebut hubungan netral. Sedangkan hubungan simbiosis menunjukkan hubungan saling memengaruhi antara dua organisme yang berbeda yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem yang sama dan dalam waktu tertentu. Ada 3 simbiosis yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya burung bangau dan kuda nil, serta bunga dan lebah. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda yang menguntungkan satu pihak dan tidak memengaruhi kehidupan pihak yang lainnya. Contohnya, ikan remora dan ikan pari, serta tumbuhan anggrek dan batang pohon. Dan simbiosis parasitisme adalah jenis simbiosis yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak yang lainnya. Contohnya, tumbuhan tali putri dan tanaman inangnya, serta kutu dan kepala manusia. Hubungan antar makhluk hidup yang berikut adalah hubungan antibiosis. Antibiosis itu sendiri adalah interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain. Contohnya, interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Nah,
Jamur ini mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya adalah hubungan kompetisi. Kompetisi yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Contohnya, kompetisi antara singa jantan. Dan terakhir adalah hubungan predasi atau hubungan pemangsa dan mangsa. Contohnya, hubungan antara macan tutul sebagai pemangsa dan rusa sebagai yang dimangsa. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.